Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Fitri Lestari, Saya Fitri Juliana. Saya Putri Ardiana. Saya William Saika Sakti. kami akan menampilkan proses dan hasil praktikum kami pada hari Jumat 5 November 2021. Alat dan bahan: gelas pop ice, rinso cair, 9 ekor ikan, pipet tetes, alat tulis, dan kertas. Langkah pertama, menempelkan label pada gelas A, gelas B, dan gelas C. Selanjutnya, masukkan ikan satu persatu ke gelas A, gelas B, gelas C. Langkah selanjutnya, meneteskan rinso pada gelas pop ice. Lalu, mengamati ikan selama 1 menit dengan diberi jeda 10 detik antara menit pertama ke menit kedua, lalu menit kedua ke menit ketiga. Reaksi pada menit pertama, pada gelas A, ikan tidak bergerak, tetapi di 1 menit terakhir 1 ekor bergerak dengan tenang dengan beberapa gelembung yang menempel di gelas. Reaksi pada gelas B, ikan tidak menunjukkan pergerakan, tetapi ada sedikit gelembung yang menempel di gelas. Lalu pada 1 menit terakhir 1 ekor ikan bergerak dengan tenang. Pada gelas C, ikan naik ke permukaan serta bergerak dengan normal dan tenang. Reaksi pada menit kedua, pada gelas A, ikan bergerak dengan panik dan cepat ke segala arah dengan gelembung-gelembung yang masih menempel pada gelas. Reaksi pada gelas B, ikan bergerak dengan tenang dan naik ke permukaan dengan masih ada gelembung yang menempel pada gelas. Lalu pada reaksi gelas C, ikan bergerak dengan normal dan tenang. Reaksi pada menit ketiga, pada gelas A, ikan bergerak ke segala arah dengan sedikit panik dan masih ada gelembung-gelembung kecil yang menempel pada gelas. Reaksi pada gelas B, ikan bergerak secara normal dan naik ke permukaan, sedangkan 1 ekor ikan diam pada 1 menit terakhir, serta masih ada gelembung yang menempel di gelas. Reaksi pada gelas C, ikan masih bergerak dengan normal dan tenang. Deterjen adalah bahan yang mengandung surfaktan dan bahan pengisi yang banyak digunakan manusia. Surfaktan sendiri merupakan senyawa turunan minyak bumi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan pada permukaan air atau membuat permukaan menjadi lebih basah sehingga lebih mungkin untuk berinteraksi dengan minyak juga lemak. Perairan sungai atau rawa yang tercemar limbah deterjen dapat memicu timbulnya eutrofikasi. Dampak negatif yang dirasakan oleh biota air di bawahnya karena eutrofikasi menghambat sirkulasi oksigen dan sinar matahari. Lalu,
Tumbuhnya ganggang yang pesat dapat meningkatkan unsur hara di dalamnya. Dampak negatif penggunaan deterjen terhadap lingkungan adalah efek beracun dalam air yang dapat menyebabkan kerusakan insang pada ikan yang menyebabkan ikan mati. Seiring bertambahnya jumlah pertumbuhan manusia setiap tahunnya, maka akan semakin banyak jumlah pemakaian deterjen yang berbahan kimia. Dapat disimpulkan bahwa beberapa tahun ke depan, sungai, rawa, bahkan laut akan semakin tercemar yang menyebabkan pencemaran air dan dapat mematikan biota air di bawahnya. Cara untuk mencegah pencemaran deterjen yang berlebihan, seharusnya manusia menyadari bahwa bahaya pemakaian deterjen berbahan kimia sangatlah berbahaya. Jadi, alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan juga tidak menggunakan kemasan plastik. Karena selain dapat mengurangi pencemaran pada air, kita juga dapat mengurangi limbah plastik. Jadi, secara tidak langsung, jika kita mengurangi atau tidak memakai lagi deterjen yang berbahan kimia dan menggunakan kemasan plastik, kita juga sudah membantu menghijaukan bumi ini dan membantu merawat bumi ini.